Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala kenikmatan kepada kita bersama. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kultum kali ini saya akan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang golongan manusia yang mendapat naungan dan perlindungan Allah di hari kiamat, di mana pada waktu itu tidak ada satupun perlindungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Al-ilmamul adil, wasabun nasa'a fi ibadihi rabbih, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, wa rajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa taqarra alaihi, wa rajulun dolaltu ra'atun dzata mungsibin wa jamalun faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa ahfa hatta la ta'lam simaluhu ma tunfiku yaminuhu, wa rajulun dzakarallahu khaliyan faqadat ainuhu. Rahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i. Artinya ada tujuh golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari itu tidak ada naungan. Siapa itu? Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dengan beribadah kepada Tuhannya. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan aktivitas-aktivitas masjid. Kemudian yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah, yakni keduanya bersatu dan berpisah hanya karena Allah. Kemudian yang kelima, seorang laki-laki yang ketika dirayu oleh seorang wanita bangsawan dan cantik, kemudian menolaknya sambil menjawab, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikan sedekah itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang tujuh, seorang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi, kemudian kedua air matanya berlinang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan An-Nasa'i. Hadirin rahimakumullah. Pertama, imamul adil. Seorang pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menjadi dambaan rakyatnya karena mereka selalu menegakkan amanah Tuhannya, tidak membedakan satu dengan yang lain. Sikap dan perlakuannya sama meskipun terhadap keluarganya sendiri ataupun kerabatnya. Mengenai keadilan, Umar ibn Khattab menjelaskan bahwa adil itu tidak mengenai dispensasi bagi keluarga dekat maupun yang jauh, dan tidak pula mengenal waktu sempit ataupun lapang. Walaupun itu nampaknya lunak, akan tetapi sebenarnya kuat, dapat memadamkan api kezaliman dan memberantas kebatilan. Para pemimpin yang adil akan senantiasa mencintai rakyatnya, dan rakyatnya pun akan mencintai dan menghormati mereka. Wajarlah kalau mereka mendapat naungan dan perlindungan di hari kiamat. Kemudian yang kedua, wasabun tasabi ibadihi rabbih. Kaum remaja yang biasa menghabiskan waktu dengan bersantai dan berpoya-poya, namun pada masa remajanya dimanfaatkan dengan beribadah kepada Allah, menuntut ilmu, beramal saleh, maka sangat termasuk remaja yang sangat baik dan diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala kehidupan. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Dalam arti mereka selalu datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid, mereka berusaha memakmurkan masjid, menjaga kebersihan dan kesuciannya, serta mengisi dengan kegiatan positif yang diridhoi. Kemudian yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yakni keduanya bersatu dan berpisah hanya karena Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan. Kita sering bersahabat dengan seseorang, kita berjumpa dan berpisah. Persahabatan yang kita jalin begitu ikhlas semata-mata karena Allah, tidak karena pamrih terhadap sesama. Terkadang kita merasakan kesedihan yang mendalam apabila berpisah dengan sahabat karib yang kita cintai.
Apabila kita sabar terhadap semua itu dan senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam persahabatan tersebut, maka itulah persaudaraan yang hakiki. Kemudian yang kelima, seorang laki-laki yang ketika yang dirayu oleh seorang wanita bangsawan dan cantik, kemudian menolaknya sambil menjawab, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya seorang pria yang dirayu oleh seorang wanita untuk berbuat perbuatan tercela ini tidak akan kuat menerima rayuan tersebut, sehingga terjerumus ke lembah dosa dan nista. Apabila yang merayunya adalah seorang wanita cantik lagi bangsawan, kedudukannya terhormat dan penampilannya amat menggiurkan, tentu jarang yang kuat menghindarinya. Tetapi apabila seorang laki-laki mengalami hal seperti ini karena iman yang kuat, menolak rayuan tersebut seraya berucap, sungguh aku takut kepada Allah, maka orang tersebut tergolong manusia yang bertakwa yang akan ditempatkan di tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, seseorang yang bersedekah lalu ia menyembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Mereka yang bersedekah memberikan bantuan kepada orang lain dengan ikhlas sehingga digambarkan seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Maksudnya orang tersebut merahasiakan pemberian bantuan kepada orang lain sehingga mereka yang dibantu tidak rendah diri. Maka amal seperti ini merupakan perbuatan yang sangat baik. Dengan demikian orang yang menerima bantuan tidak akan dihinggapi oleh rasa rendah diri dan malu kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, ketujuh, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi, kemudian kedua air matanya berlinang. Mereka mengingat atau zikir kepada Allah, kemudian merasakan keagungan dan kasih sayangnya yang tidak terhingga, sehingga orang tersebut menitikkan air mata, tanda takwa yang sudah tinggi. Renungan atau zikiran semacam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia akan mendapat naungan dan perlindungan dan naungannya yang senantiasa didambakan oleh setiap insan yang beriman. Semoga di bulan Ramadan yang mulia ini kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, menjadi seorang hamba-hamba yang mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah, berbagi karena Allah, berzikir karena Allah. Demikianlah pada kesempatan ini kultum yang dapat saya sampaikan. Mungkin terdapat kekeliruan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.